Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat hari Minggu semuanya. Pagi hari ini kita berkumpul kembali walaupun secara virtual, tidak di tempat yang sama, tapi saya percaya Tuhan tetap hadir di setiap rumah Bapak Ibu semuanya, di dalam setiap hati kita. Saat ini kita mau siapkan hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya ajak semuanya untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak. Kita mari bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala penyertaannya, perlindungannya dalam kehidupan kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Kami angkat hati kami menyembah-Mu, segala pujian bagimu, segala hormat untuk-Mu Tuhan. Kau yang tak dapat digantikan dengan apapun juga. Kini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Ini persembahan kami, ini hormat kami. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan. Hatiku, jelikanku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Dengan senap hati kita mau katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, di kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami bersyukur kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun secara online, walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap rumah kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, beracaralah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, ini milik-Mu, biarlah Engkau yang berkuasa di tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh Bapak Ibu kasih lambaikan tangan di Zoom-nya, mungkin untuk bersapa dengan yang lain walaupun kita nggak bisa bersapa secara langsung, tapi kita bisa bersapa secara online. Puji Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang berkata bahwa datanglah ke Bait-Nya karena kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, boleh lambaikan tangannya kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya hanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya kasih setianya. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih bersuka cita? Masih bersemangat, antusias? Amin. Kita mengangkat pujian, tiba saatnya kita berkumpul bersatu sebagai keluarga Allah memuji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saat kami berpuas, nafsuku dan bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan
saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan Tuhan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, tiba saatnya sekarang kita mau memberi persembahan. Untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui pengumuman yang akan ditampilkan di layar. Bisa dikumpulkan setiap minggu ataupun mau sebulan juga Bapak Ibu bisa. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberi persembahan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap pekerjaan, setiap sekolah kami, setiap usaha kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil dan Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah persembahan ini juga bisa membantu untuk memperluas kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengingatkan juga untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di layar di depan bahwa tanggal 26 Juli 2021 tepatnya hari Senin besok jam 6 sore waktu Indonesia Barat kita akan mengadakan hari ulang tahun GPKDI yang ke-35 tahun. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa mengikuti ibadah secara bersama dan link Zoom akan dibagikan di grup GPKDI Kosambi Baru. Sekian pengumumannya, kita mau siapkan hati, kita mau terima yang lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk tundukkan kepala, mari kita datang menghampiri Tuhan, kita mau menyembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan
Ku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Yesus, hanya kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Oh, hanya kau yang ku andalkan, hanya kau yang kami percaya. Tiada yang dapat kami andalkan selain kau, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Di tengah situasi yang tidak pasti ini, hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Karena di dalam Engkau kami aman, Tuhan. Harapan kami ada bersama-Mu, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau, Yesus, kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau, Yesus, kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, katakan dengan imanmu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau, Yesus, kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
Untuk setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai setiap hati, pikiran kami Tuhan, biar kami boleh mendengar firman-Mu, biar apa yang disampaikan pada pagi hari ini boleh merema dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu, biar apa yang diberitakan pada pagi hari ini Tuhan, semuanya berasal daripada Roh-Mu saja Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang berkenan pada ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat dipersilahkan pada hambanya. Salam Bapak Ibu yang Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini untuk beberapa orang. Kami bersyukur ya, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu di live Zoom. Saya percaya sekalipun ibadah kita penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhan tidak melihat keterbatasan. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kesungguhan kita. Apakah kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan? Apakah kita datang kepada Dia dengan segala hormat kita? Ya, saudara, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan penuh hormat, Tuhan senang, saudara ya. Pasti Tuhan senang. Haleluya. Pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai doa Bapa kami. Ya, kemarin kita sudah bersama-sama belajar mengenai doa Bapa kami. Saudara, kita punya Bapa adalah Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, yaitu Bapa kepada kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai tebusan dosa kita, saudara. Ya, saudara, Bapa tentunya ya sangat mengasihi anaknya, yaitu anak satu-satunya. Pusat kasih Bapa sebelum Tuhan Yesus turun ke surga, turun ke dunia, saudara, ya, pusat yang menjadi ya fokus daripada Bapa itu adalah kasihnya kepada anak, ya. Nah, saudara, tetapi anak yang paling Dia kasihi, ya, diberikan kepada saudara, diberikan kepada saya, ya, supaya saudara dan saya tidak binasa dalam penghukuman yang kekal, penghukuman yang selama-lamanya, ya. Dan saudara, kita begitu dikasihi, ya. Seolah-olah kasih Bapa itu lebih besar ya kepada saudara, kepada saya dibandingkan kepada Yesus. Ya. Karena Yesus yang dikasihannya, saudara, yang paling dikasihi, dikorbankan sebagai tebusan untuk kita. Ya, itu sebabnya Bapa itu sangat mengasihi kita. Ya, siapa kita ini, saudara? Kita ini orang berdosa.
Kita ini tidak ada artinya, kita orang berdosa, kita ini najis, kita ini sampah, saudara. Tetapi ya Tuhan memanggil kita ya ketika kita masih dalam lumuran dosa, ya. Ketika kita masih sampah dosa ini, saudara, Tuhan telah pungut kita. Ya, Tuhan telah pungut kita, ya, Tuhan telah ambil kita, Tuhan telah kuduskan kita, sucikan kita dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ya. Begitu besarnya kasih Bapa kepada kita, ya, sehingga kita menyebutnya apa, saudara? Bapa di surga. Haleluya. Bapa kami yang di surga. Hubungan yang sangat dekat. Ya, saudara, anak dan bapak kalau hubungannya sangat dekat di rumah, sampai anak itu enggak berani memanggil nama bapaknya. Ya. Misalnya bapaknya namanya Kerry, ya. Anaknya saudara enggak panggil bapaknya, Kerry, Kerry. Ya. Wah, itu anak kurang ajar, saudara. Ya. Dia sangat-sangat kurang ajar dan semua orang akan mengatakan bahwa anak seperti itu kurang ajar. Masa panggil bapaknya namanya Kerry, Kerry gitu, saudara ya. Saudara, ya. Demikian juga saudara, karena hubungan kita sangat dekat dengan Bapa surgawi, kita tidak menyebut nama Bapak kita yang di surga. Tapi kita menyebutnya Bapa. Seperti di rumah kita tidak menyapa Bapak kita dengan namanya. Tapi kita menyebut Bapak. Orang Betawi Babe. Kalau orang Jawa Pak E. Ya, atau Bapak Pak E. Ya. Ya, orang Ambon Papi. Ya. Orang ke Ambon-Ambonan Papi, Manado Papi ya saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai anak-anak dari Bapa, ya Bapa kita namanya ya kita enggak berani nyebut, ya cuma ini karena kita belajar, ya saya ulang, ya sering mengulang, Bapa kita itu ya statusnya adalah Allah, Elohim, Maha Kuasa, namanya adalah Yehova atau YHWH 4 huruf saudara ya. Jadi kata Allah itu bukan nama saudara. Ya. Allah itu bukan nama. Ya. Kalau Allah itu nama berarti orang-orang di ya agama lain itu menyebut Allah sembarangan saudara ya. Ya. Jadi kalau Allah itu nama, terus mereka menyebut Allah dengan sebutan namanya, kurang ajar sekali. Ya, kita mengatakan ya Yehova itu Allah, saudara ya. Ya, Allah. Nama daripada Allah kita adalah Yehova, YHWH, saudara ya. Nama yang kudus, yang sangat terhormat. Kalau bangsa Yahudi ya menyebut ya itu yang menyebut biasanya hanya imam besar saudara ya itu sujud sampai ke tanah. Semua orang Yahudi bangsa Israel karena nama itu sangat kudus saudara, mereka menggantikannya dengan Adonai ya. Jadi setiap menjumpai kata Yehova menggantikan dengan Adonai. Ya ini kemarin sudah saudara ya, saya hanya mengingatkan kembali ya supaya kita tidak lari dari firman Tuhan. Saya akan kembali mengajak saudara membaca Matius pasal 6 ayat 9. Ayat 9 sampai ayat yang ke-13 saudara ya. Saya akan membacakan supaya kita tidak lari dari ayat-ayat firman Tuhan. Jadi, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, saudara, ya, kita kembali belajar tentang doa ke Bapa kami. Jadi saudara kembali, Allah itu bukan nama. Allah itu title, ya, titel atau title, ya. Allah itu bukan nama, ya. Jadi saudara, kalau kita belajar bahasa aslinya saudara, kita akan kaget. Dewa-dewa pun disebut, nama-nama dewa itu disebut Allah atau Elohim, ya. Bahkan Musa pun disebut Elohim, ya, di dalam Alkitab disebut Allah, ya. Jadi dewa-dewa itu adalah disebut Elohim, saudara, ya. Berhala-berhala pun disebut Elohim, ya. Tetapi bagi kita, Allah atau Elohim kita adalah Yehova, ya, Yehova, ya. Ada yang nyebut Yehova, Yehova, ya. Sama saudara, ya. Nah, saudara ini kasih Tuhan, nama itu nama yang sangat kudus, ya. Makanya kita sering menyebutnya lebih ke Allah, ya, daripada nama itu sendiri, karena firman Tuhan mengatakan jangan menyebut nama Allahmu. Nama Allah kita siapa? Yehova tadi. Dengan sia-sia, ya, kita menyebutnya dengan penuh hormat, ya, penuh hormat, takut gentar kepada nama Bapa kita atau nama Allah kita, saudara, ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Injil tidak pernah menyebut nama Bapa yaitu Yehova, ya. Tidak pernah, rasul-rasul tidak pernah, saudara, ya, tidak pernah menyebut nama Allah, ya. Haleluya. Ya, yang ini yang perlu saudara ketahui. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam, ya, perjanjian baru, saudara, jadi Tuhan Yesus tidak pernah menyebut nama Allah, ya. Yesus menyebutnya Bapa atau El, ya. El itu kata tunggal dari Elohim, ya. Kata jamaknya Elohim, kata tunggalnya adalah El, saudara, ya. Ya, pluralnya itu Elohim, singularnya, ya, singularnya adalah El. Makanya Tuhan Yesus pada waktu disalib menyerahkan, waktu itu berseru, ya, Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabatani, ya, itu artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Saudara, ya, jadi Eloi itu artinya Allahku. Jadi Yesus atau Tuhan Yesus, saudara, ya, menyebut, ya, Bapaknya dengan sebutan El atau Bapa, ya. Jadi El itu adalah kata singular dari Elohim. Nah, mudah-mudahan saudara tidak bingung, ya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali, Allah kita itu wujudnya apa, saudara? Ya, Bapak kita itu wujudnya apa? Ya, Bapak kita, Allah kita itu wujudnya roh. Ya, kalau Allah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah kita, Allahnya bentuknya berhala, bentuknya, ya, ada yang menyembah bulan, ya, ada agama tertentu lambangnya bulan sabit misalnya, ya, ada yang menyembah matahari, ya, seperti orang Jepang menyembah matahari, dewanya adalah matahari, ya, banyak sekali,
ya dewa atau Allah, ya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah kita, saudara ya, banyak sekali. Tetapi Allah kita wujudnya adalah roh, ya. Allah kita bentuknya bukan patung, makanya di gereja tidak ada patung, tidak boleh menaruh patung-patung, ya, saudara, karena kita tidak boleh membuat patung, ya, batu-batu diukir, ya, yang menggambarkan tentang Tuhan, tidak boleh, saudara ya, karena Tuhan kita wujudnya bukan material, ya, wujudnya bukan zat, bukan benda, wujudnya Tuhan kita adalah, Allah kita adalah roh. Allah kita tuh roh, ya. Ya, saudara ya, Allah kita tuh roh, ya. Tuhan Yesus menggambarkan roh itu seperti air, tapi bukan air, saudara ya, lihat. Ya, jadi untuk menggambarkan roh itu seperti air, kata Tuhan Yesus. Tapi saudara, air juga tidak bisa sepenuhnya menggambarkan tentang kealahan, ya, kealahan Yehova, saudara ya, tentang roh itu. Karena apa? Ya, sangat terbatas, air itu kan ciptaan. Sedangkan Allah itu adalah ya pencipta, maha kuasa. Jadi air itu sekalipun bisa untuk menggambarkan tentang roh itu terbatas sekali, saudara ya. Nah, Allah kita itu roh. Roh itu ya seperti juga Allah kita itu seperti angin. Ya, Tuhan Yesus menyebutnya roh itu seperti angin. Ya, angin itu hembusannya dapat kita rasakan, tapi kita nggak bisa melihat. Oh, ada angin, ada angin. Ya, kita mengatakan ada angin karena kita merasakan hembusannya. Ya, kita mengatakan ada angin karena ya angin itu kalau berhembus dengan kencang merubuhkan gedung-gedung, merubuhkan pohon-pohon. Ya, saudara ya. Nah, saudara, angin itu ada di mana-mana. Kecuali di ruang hampa, saudara ya, tidak ada angin, ya, tidak ada udara. Ya, air juga ada di mana-mana. Ya, itu untuk menggambarkan roh, ya. Allah kita itu ada di mana-mana, saudara. Ya, karena roh Allah itu roh, ya. Roh itu bisa hadir di tempat ini, bisa hadir di hati saya, bisa hadir di hati saudara, bisa hadir di tempat-tempat di mana-mana. Ya, seperti air. Air itu ada di mana-mana kan, saudara. Air ada di kamar mandi kita, air juga ada di tempat ini, saya bawa air. Ya, bahkan tubuh kita ini 80%, tubuh saudara saya ini 80% terdiri dari air. Ya, kalau saudara mau tahu. Air ada di mana-mana, saudara. Demikian juga Roh Kudus, Roh Allah, ya, ada di mana-mana. Ya, haleluya, saudara, supaya jelas ya bahwa roh kita itu ya ada di mana-mana, walaupun tidak bisa kita lihat dengan mata, ya. Dan puji Tuhan, Allah kita itu nggak bisa dilihat oleh mata, saudara. Kenapa? Allah kita bukan material, bukan zat, bukan ya berbentuk benda apapun, saudara ya. Karena roh, ya roh itu nggak bisa dibandingkan kecuali digambarkan tadi, saudara, seperti angin, seperti udara. Nah, puji Tuhan, ya. Karena Allah kita roh, Allah bisa hadir di mana-mana. Ya, hadir di mana-mana. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara semakin mengerti di sini ya. Nah, saudara, itu sebabnya karena Allah itu ada di mana-mana, kita bisa menyebutnya Bapa, kita bisa ya di mana-mana kita bisa berseru kepada Dia. Kita tidak hanya bisa berseru di gereja, di rumah saudara, saudara bisa menyeru nama Tuhan, ya. Ya, di mana saja saudara berada, saudara bisa menyeru kepada Tuhan karena Tuhan kita roh ada di mana-mana, ya. Nah, tetapi kita tidak boleh tadi ya
menyebut nama Tuhan kita, Allah kita dengan sia-sia karena sangat kudus. Ya, kalau ya orang dunia menyebut Allahnya, nama Allahnya, ya. Jadi saudara, yang perlu saudara ketahui, ada kepercayaan tertentu ya yang mengatakan Allah itu nama, ya. Nah, ya, saudara, yang menjadi pertanyaan, kalau Allah itu nama, kenapa mereka menyebutnya ya dengan sia-sia? Ya, mereka menyebut ya Allahnya kok ya namanya, artinya tidak hormat. Kalau kita adalah sangat hormat kepada nama Allah kita, ya sangat hormat menyebut nama Allah kita yang YHWH atau Yehova tadi. Puji Tuhan, ya. Nah, saudara, dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya. Datanglah kerajaanmu, haleluya. Saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ya, bisa enggak surga turun ke bumi? Bisa, saudara. Ya, bisa. Surga itu bukan fisik seperti bumi ini, saudara. Karena Tuhan tidak memerlukan tempat yang berbentuk fisik. Ya, Tuhan itu pencipta maha kuasa. Tidak mungkin Tuhan ya menciptakan suatu tempat untuk dirinya sendiri, saudara ya. Jadi saudara, surga itu apa, saudara? Ya, surga yang turun ke bumi itu seperti apa? Saudara, surga yang turun ke bumi itu adalah kalau setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Ketika saudara percaya bahwa Yesus Tuhan, maka saudara, yang terjadi adalah Tuhan turun atas kehidupan saudara yang di bumi ini. Ya. Ketika saya percaya bahwa Yesus Tuhan, Tuhan turun atas hidup saya dan saya menjadi rumahnya Tuhan, saudara. Saya menjadi rumahnya Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, ya, kalau setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus sebagai raja dalam hidup kita. Raja itu, saudara, adalah mengendalikan hidup. Raja itu memerintah, saudara. Jadi kerajaan itu pemerintahan. Kalau Tuhan sebagai raja, ya, penguasa, Tuhan itu artinya penguasa. Tuhan sebagai penguasa dalam kehidupan kita artinya Tuhan memerintah kehidupan kita. Ya. Banyak orang hidupnya diperintah oleh dirinya sendiri atau diperintah oleh orang lain, dikendalikan oleh orang lain. Saudara, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, hidup kita harus diperintah oleh Yesus Tuhan kita, saudara. Ya. Seperti doa Bapa kami ini, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya. Hidup kita ini, saudara, kalau kita ya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai pemerintah, maka hidup kita sepenuhnya harus dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Diperintah, dikendalikan, ya. Nah, bagaimana Tuhan memerintah hidup kita, saudara? Tuhan memerintah hidup kita tidak seperti ya pemerintahan dunia memerintah, saudara ya. Pemerintahan dunia ini, saudara, penuh dengan ketidakadilan, ya. Di mana-mana pemerintahan di dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ya, karena yang memerintah adalah manusia, ya. Jadi manusia itu tidak bisa menjadi penguasa yang adil. Raja-raja di dunia ini, ya, kerajaan seperti kerajaan Inggris, ya,
Rajanya tidak mungkin, ratunya tidak mungkin bisa memerintah dengan adil, saudara. Adil dalam arti seperti Tuhan, tidak mungkin. Karena manusia itu berdosa. Ya, pemerintah memang itu saudara sebagai utusan Tuhan, wakilnya Tuhan di dunia ini. Ya, tetapi saudara karena ya yang memerintah adalah masih manusia, orang berdosa, kita tidak bisa mengharapkan seadil-adilnya. Kita tidak bisa mengharapkan ya di dunia ini penuh dengan damai, tidak bisa, saudara. Karena manusia adalah berdosa. Nah, tapi saudara, ya firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma, ya kerajaan surga, kerajaan Allah itu seperti apa? Kita lihat di kitab Roma, saudara. Di dalam kitab Roma, saudara ya, Roma pasal 14, ayat 17, saudara ya. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Kalau kita membaca seluruh perikop dari ya ayat 17 ini, seluruh perikopnya, seluruh ayat-ayatnya, saudara ya, maka sudah kita mendapati apa sih yang dimaksud dengan damai sejahtera. Ya, kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, yaitu saudara hidup ya, hidup anak-anak Tuhan, komunitas anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Itulah kerajaan Allah. Ya. Jadi kerajaan Allah itu saudara adalah ya hidup saling mengasihi ya yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara satu sama lain dalam satu komunitas sebagai gereja ya, orang-orang percaya saling mengasihi ya, yang kuat menanggung yang lemah ya. Saudara yang ekonominya kuat menanggung ekonominya yang lemah, ya, yang sehat ya menolong orang yang sakit, ya, saling mengampuni, saling berbagi, ya, hidup saling memperhatikan, itulah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu, saudara, bukan berbicara tentang politik, bukan berbicara tentang ambisi kekuasaan, bukan. Ya, tapi kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, kata firman Tuhan tadi ya. Kebenaran, di dalamnya ada kebenaran. Kebenaran itu adalah saling mengasihi, saling mengampuni, saling berbagi, saling mendoakan, ya, saling memperhatikan. Kita satu sama lain saling bermurah hati, ya. Itu saudara. Kalau saudara hidup kita ada dalam kasih Kristus, kita itu damai, saudara, damai. Ada sukacita. Kenapa saudara sudah menjadi orang Kristen tapi enggak damai? Karena kita lupa ya berdoa, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di hidup saya. Bumi itu adalah kehidupan kita. Jadilah kehendakmu dalam hidup saya. Kalau yang terjadi masih kehendakku, tidak akan pernah hidup damai. Kalau saudara dan saya diperintah oleh kasih Kristus dalam hidup saya dan saudara, maka damai sejahtera, sukacita mengalir. Karena di dalam kasih ya
kita hidup kudus di dalam kasih, kita hidup taat, kita hidup setia kepada Tuhan, kepada sesama, kita saling mengasihi, saling berbagi tadi, saudara. Ya, kalau kita masih hidup dengan tuntutan-tuntutan ya kepada orang lain, kita tidak akan pernah berbahagia. Ya, suami menuntut istri, "Hei istri, kamu harus membahagiakan hidupku." Nah, itu orang egois dunia, saudara. Ya. "Hei suami," istri bilang begitu, "kamu harus membahagiakan hidupku." Ya. Itu adalah sombong, itu adalah orang egois, ya, seluruh dunia. Ya. Saudara, kasih itu ketika kita memberi, bukan ketika kita menuntut. Di dalam kasih tidak ada menuntut orang lain untuk membahagiakan kita. Di dalam kasih tidak ada tuntutan yang mewajibkan orang lain membahagiakan hidup kita. Tetapi di dalam kasih, apa yang saya bisa perbuat supaya orang lain bahagia? Apa yang bisa saya buat supaya orang lain tidak kekurangan? Apa yang bisa saya buat supaya orang lain hidup damai? Haleluya. Saudara, ya, kalau hidup kita masih nyedot anak, menyedot orang tua, ya, menyedot orang-orang di sekitar kita, ya, anak menyedot anak orang tuanya, orang tua menyedot anaknya, ya, menuntut ya orang lain sebanyak-banyaknya dituntut untuk membahagiakan hidup kita, itu orang yang sangat-sangat egois. Kita lupa bahwa ya kita bahagia ketika kita bisa berbuat sesuatu, ketika kita berani berkorban buat orang lain. Haleluya. Bukan ketika kita menuntut, ya, dengan standar kita, dengan ya standar yang tinggi, ya, kita menuntut. Saudara, kita harus berubah. Apa yang bisa aku perbuat supaya istriku bahagia? Apa yang bisa aku buat supaya suamiku berbahagia? Apa yang bisa aku perbuat supaya anak-anakku bahagia? Apa yang aku bisa perbuat supaya orang tuaku berbahagia? Apa yang bisa aku buat supaya orang-orang di sekitarku bisa hidup bahagia? Orang-orang seperti itulah saudara yang berbahagia di hadapan Tuhan. Oh haleluya, ya, haleluya. Itulah kehendak Tuhan, saudara. Kehendak Tuhan yang turun dari surga ke bumi. Kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita terus berdoa, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, ya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup saya, ya. Kita seringkali menyebut Yesus Tuhanku, ya. Tetapi ya kita tidak ya menjadikan kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Ya, kita harus ya, saudara, seperti Paulus mengatakan, ya, biar aku seperti Yohanes Pembaptis maksud saya, biar aku semakin kecil, Tuhan semakin besar. Dan Paulus mengatakan, ya, biar kehendak Tuhan saja ya semakin besar dan aku semakin ya kecil. Haleluya. Yohanes Pembaptis, saudara, ya mengatakan seperti itu. Ya, dan Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus. Artinya kehendak Kristus yang semakin besar, ya. Ya seperti pujian zaman dulu mengatakan, ya, biar hidupku semakin berkurang-kurang, Yesus semakin bertambah-tambah. Ya,
Kita semakin berkurang-kurang, Yesus semakin bertambah-tambah. Itulah saudara kerajaan Allah. Ya, Allah memerintah bukan dengan mengendalikan kita supaya berbuat dosa, ya, mengendalikan kita supaya memuaskan daging, tidak. Tuhan mengendalikan kita supaya kita hidup di dalam roh. Hidup kita penuh dengan buah-buah roh. Ada kemurahan, ada belas kasihan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Tidak mementingkan diri dan sebagainya. Penuh dengan buah-buah roh. Lebat bagaikan pohon yang penuh dengan buah-buah. Haleluya. Saudara, ya, kita semua merindukan seperti itu. Ya, kita orang-orang percaya merindukan seperti itu. Saya berdoa supaya saudara merindukan hal seperti itu. Ya, hidup yang dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Jadilah Tuhan kehendakmu, bukan kehendakku. Haleluya. Haleluya, saudara. Walaupun kehendak Tuhan itu tidak selamanya saudara menyenangkan, ya. Tapi ujungnya pasti menyenangkan, ya. Kadang-kadang kita saudara, ya, mengikuti kehendak Tuhan, ya. Kita dibenci sana, dibenci sini, ya, kita tidak disukai banyak orang, ya. Jangan takut, saudara, Tuhan menyertai kita. Nanti ujungnya, saudara, endingnya itu ujungnya, saudara, adalah kebahagiaan damai sejahtera, ya. Saudara, itulah saudara firman Tuhan pagi hari ini, ya, yang saya bagikan, ya, dan kita nanti akan terus bisa berlanjut, ya, saudara. Kita akan angkat satu pujian. Ya, kita menyapa Bapa dengan penuh hormat, ya, penuh keakraban, ya. Kita akan, ya, menyebut, ya, memanggil Bapa kita dengan Abba ya Bapa. Haleluya. Ya, kita akan angkat pujian Abba ya Bapa. Sebuah sebutannya sangat akrab, ya, sangat familiar dengan Bapa, saudara, ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sebelum angkat pujian ini kita bermazmur terlebih dahulu, saudara. Oh haleluya. Apa ya Bapa? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada seperti Engkau. Kami mengagumimu. Sungguh kami sangat kagum akan kasih-Mu pada kami Tuhan. Engkau peduli, Engkau memperhatikan, Engkau mengasihi kami, Engkau memanggil kami ketika kami masih berdosa. Engkau melupakan semua kejahatan dan dosa-dosa kami Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang tiada bersara. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu kudus. Dan kami sangat menghormati-Mu Tuhan. Nama Yehova adalah melekat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Yeshua HaMashiach. Haleluya. Mari kita angkat pujian Abba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Abba.
Amin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, amin. Kau segalanya bagiku Tuhan. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, oh Aba ya Bapa. Aba Bapa. Amin. Aba Bapa. Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Mas perak, haleluya. Mas perak dan permata, tiada artinya, haleluya. Ku ingin lebih dekat lagi Tuhan. Ku ingin lebih dekat, oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sangat bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami sangat bangga menjadi anak dari Bapa. Kami mendapatkan kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat. Kami dipanggil ketika kami masih berdosa. Kami dikuduskan dengan darah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kami boleh mendekat, kami boleh bersekutu, kami boleh menyeru ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa menghitung-hitung betapa banyaknya kasih-Mu. Betapa luasnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu atas kami ya Bapa. Kami boleh mendekat, kami boleh berjumpa, bersekutu erat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian kami, syukur kami.
atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih pagi hari ini atas firman-Mu. Biar kami semakin dekat, kami terus bersekutu, kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi Engkau sungguh, Bapa, Engkau segalanya. Mas, perak dan harta dunia tidak ada artinya dibanding Engkau. Engkau segalanya dalam hidup kami. Sungguh Engkau segalanya. Pagi hari ini bangkitkan kesadaran kami ya Tuhan. Bahwa betapa pentingnya kami selalu dekat dengan Engkau. Betapa pentingnya kami bersaat teduh, kami berdoa, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami ke tangan-Mu Tuhan. Kami mau kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Dan dimanapun kami berada, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memimpin kami ketika kami bekerja. Engkau memimpin kami ketika kami beraktivitas dimanapun berada. Engkau memimpin kami dalam keluarga kami. Engkau melindungi, menyertai kami. Engkau batu karang kami yang teguh. Engkau adalah Tuhan, pelindung kami yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Hari-hari ini banyak orang yang ketakutan karena pandemik COVID-19. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak memberikan ketakutan kepada kami. Kami tetap mengandalkan Engkau, kami tetap percaya kepada Engkau, kami percaya pada perlindungan-Mu ya Tuhan. Sekalipun untuk sementara waktu kami harus taat kepada pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan. Tapi kami Tuhan sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau segalanya. Engkau pelindung kami yang sempurna Tuhan. Sehingga Tuhan, bagi kami orang percaya tidak ada yang bisa membahayakan hidup kami. Amin. Karena pelindungan-Mu sungguh luar biasa. Kami tidak takut dengan apapun. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati kebutuhan-kebutuhan kami, berkati kebutuhan setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di live Zoom maupun yang ada di nanti di YouTube online Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya setiap kami diberkati lewat pekerjaan, lewat usaha kami. Berkati apa menjadi kebutuhan kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Dan ajari kami saling berbagi terus, saling mengasihi. Supaya di antara kami, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan tidak ada yang berkekurangan. Tapi semua tercukupkan. Kebutuhan-kebutuhan makanan, minuman kami semua tercukupkan. Pakaian, tempat tinggal, semua tercukupkan ya Tuhan. Tidak ada yang kekurangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami berpisah, kami percaya ketika kami berpisah, Engkau tetap juga menyertai kami. Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami di tengah-tengah kesibukan para pejabat untuk terus menekan jumlah penularan COVID Tuhan. Mari Tuhan tolong, supaya pemerintah mengandalkan Tuhan, supaya para pejabat-pejabat mulai bertanya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, bangsa kami sungguh-sungguh dapat menekan penularan COVID-19 kepada masyarakat ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, berikan pengertian, kesadaran kepada para pejabat, mulai dari presiden, semua jajarannya, menteri, dan
para pejabat-pejabat tinggi negara, TNI, Polri, semua Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah. Terima kasih lawat bangsa kami supaya terjadi kebangunan rohani. Terjadi di mana-mana orang mencari Tuhan. Terjadi di mana-mana orang mengalami mujizat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat dari Bapa. Dalam persekutuan kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam penyertaan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.